Pertama-tama, kupas lapisan epidermis bawang dengan pisau cutter. Yang kedua, letakkan di atas kaca objek. Lalu teteskan cairan iodin atau air. Tutup dengan kaca penutup secara perlahan dan hindari gelembung udara. Kemudian, letakkan preparat di meja objek mikroskop. Mulai dengan perbesaran lemah atau kali 10. Atur fokus dengan memutar makrometer dan mikrometer. Berikut perbandingan lensa 40 pada cairan iodin dan air. Selanjutnya, perbandingan lensa 10 pada cairan iodin dan air. Dan yang terakhir, perbandingan lensa 4 pada cairan iodin dan air. Percobaan selanjutnya menggunakan tumbuhan radiskaler. Kita dapat menggunakan cairan iodin ataupun air untuk melihat perbedaannya. Tutup dengan kaca penutup secara perlahan. Kemudian yang terakhir, letakkan preparat di meja objek mikroskop dan pengamatan pun bisa dimulai. Berikut perbandingan lensa 40 pada cairan iodin dan air. Selanjutnya, perbandingan lensa 10 pada cairan iodin dan air. Dan yang terakhir, perbandingan lensa 4 pada cairan iodin dan air. Pertanyaan yang pertama, mengapa sel bawang merah berbentuk persegi panjang? Jawabannya adalah karena adanya dinding sel yang kaku memberikan bentuk tetap pada sel tumbuhan, berbeda dengan sel hewan yang tidak memiliki dinding sel. Soal yang kedua adalah, apa fungsi pewarnaan iodium dalam pengamatan? Jawabannya adalah, iodium berfungsi sebagai pewarna yang dapat mengikat struktur sel tertentu, terutama nukleus, sehingga lebih mudah diamati dan dibedakan dari bagian sel lainnya. Soal yang terakhir, mengapa tidak terlihat kloropas pada sel bawang merah? Jawabannya adalah, karena bawang merah tumbuh di dalam tanah atau umbi, yang tidak terkena cahaya matahari, sehingga tidak memerlukan kloropas untuk fotosintesis. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, sel bawang merah memiliki struktur khas sel tumbuhan. Yang kedua, dinding sel memberikan bentuk dan perlindungan. Yang ketiga, nukleus berfungsi sebagai pusat kendali sel. Yang keempat, vakuola berperan dalam menjaga tekanan turgor. Dan yang terakhir, mikroskop cahaya efektif untuk mengamati struktur sel.